Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 11 November 2025 merupakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, Uskup. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan kasih-Mu di dunia ini. Ajarilah kami untuk melayani dengan rendah hati, tidak mencari pujian, tetapi melakukan kehendak-Mu dengan setia. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Guru kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 2, ayat 23, sampai dengan bab 3, ayat 9. Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan, dan Ia dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati tampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api yang berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasih menjadi bagian orang-orang pilihan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap waktu puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji Tuhan setia
orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 17, ayat 7 sampai dengan 10. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Tak pantas merasa berjasa di hadapan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Pada zaman Yesus, seorang hamba harus mengerjakan segala tugas yang diperintahkan oleh tuannya tanpa mengeluh. Ia bisa saja bekerja dari pagi membajak ladang,
lalu mengembalakan ternak, dan ketika malam tiba ia belum boleh beristirahat karena masih harus menyiapkan makanan dan minuman bagi tuannya. Baru setelah semua selesai dan tuannya merasa puas, barulah ia boleh makan dan beristirahat. Gambaran ini dipakai Yesus untuk menegaskan sikap hati yang benar dalam melayani. Seorang hamba tidak menuntut ucapan terima kasih karena apa yang dikerjakannya memang sudah menjadi tugasnya. Begitu pula kita sebagai murid-murid Kristus. Segala kebaikan, pelayanan, dan pengorbanan yang kita lakukan seharusnya lahir dari cinta, bukan karena ingin dilihat atau dibalas. Sebelum bacaan Injil hari ini, Yesus baru saja mengajarkan tentang iman sebesar biji sesawi. Iman itu kecil saja, kata Yesus, tapi dapat memindahkan pohon ara ke laut. Ini menggambarkan betapa luar biasanya kuasa iman yang hidup dalam diri seseorang yang percaya. Maka, jika kita memiliki iman kepada Kristus sekecil apapun, kita sudah dapat melakukan hal-hal besar dan ajaib. Tentu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Yesus menegur kecenderungan manusia yang selalu ingin diakui, dipuji, atau dihargai atas setiap pelayanan dan kebaikan yang dilakukannya. Yesus tahu betapa mudahnya manusia tergoda untuk mencari penghargaan dan merasa berjasa di hadapan Tuhan. Padahal setiap kebaikan yang kita lakukan hanyalah tanggapan atas kasih Allah yang telah terlebih dahulu mencintai kita. Maka Yesus berkata, "Hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Kalimat ini bukan untuk merendahkan diri secara berlebihan, tetapi untuk meneguhkan kerendahan hati yang sejati. Semua keberhasilan, talenta, bahkan kesempatan untuk melayani, semuanya berasal dari Tuhan. Kita hanyalah alat di tangannya, dipakai untuk karya keselamatannya di dunia. Saya teringat kisah seorang ibu lansia yang setiap pagi berjalan kaki ke gereja untuk menyiapkan altar sebelum misa pagi dimulai. Tidak ada yang memintanya, tidak ada yang memberi upah. Ia hanya berkata, "Saya melakukan ini untuk Tuhan. Kalau altar sudah bersih, hati saya ikut senang." Suatu kali seorang umat berkata kepadanya, "Bu, ibu ini hebat ya, setiap hari rajin sekali." Ibu itu tersenyum dan menjawab, "Ah, saya cuma bantu yang kecil saja. Tuhan sudah jauh lebih baik pada saya." Sederhana, tetapi di sanalah letak keindahan iman, melayani tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian. Dalam kehidupan kita sekarang, sikap seperti ibu itu bisa kita terapkan di mana saja. Seorang ayah bekerja keras tanpa pernah menuntut terima kasih dari anak-anaknya. Seorang ibu rumah tangga yang mengurus keluarga dari pagi sampai malam dengan penuh cinta meski tidak pernah dipuji. Seorang karyawan yang tetap jujur dan bertanggung jawab meski ia tidak selalu dihargai oleh atasannya. Atau seorang pelayan gereja yang tetap setia bahkan saat tidak ada yang memperhatikan. Mereka itu mencerminkan semangat hamba Kristus, rendah hati, setia, dan beriman. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, menjadi hamba yang setia bukan berarti tidak berharga. Justru di mata Tuhan, kesetiaan dan kerendahan hati itulah yang membuat kita berharga. Karena bagi Allah, yang terutama bukan seberapa besar karya kita, tetapi seberapa tulus hati kita saat melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu hari ini yang menuntun kami untuk melayani dengan rendah hati dan tulus. Jadikanlah kami hamba-hamba yang setia, yang bekerja bukan untuk dipuji, melainkan demi kemuliaan-Mu semata. Semoga setiap karya dan tugas yang kami lakukan menjadi persembahan kasih bagi-Mu dan membawa damai bagi sesama. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.